Yang kami hormati para pengurus DKM, para bapak semua, semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia hidup kita di dunia ini dan kelak di akhirat, derajat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua bapak? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya, enggak. Tapi saya coba malam ini bahas zikir, tapi lebih mendalam ya, bukan sekedar zikir dari kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba bahas bab zikir dari kitab Miftahus Sudur fi Bayani Dzikrillahi Ar-Rahimil Ghafur. Nama kitabnya Miftahus Sudur fi Bayani Dzikrillahi Ar-Rahimil Ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh berbahagia orang-orang yang mensucikan dirinya. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa ba'du. Fa'alamu ma'asyiral ikhwan. Pengarang kitab mengatakan fa'alamu, maka ketahuilah. Kalau ini pembukaan aja Pak. Ma'asyiral ikhwan, wahai golongan saudara-saudara, ja'alana Allah wa iyyakum minal dzakirina lahu katsiran. Semoga Allah menjadikan kami dan anda semua minal dzakirina lahu katsiran, termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Amin ya rabbal. Dan didoain Pak baru mulai. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Berat ini. Dan semoga kami dan anda semua dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang tidak lalai, yang tidak dilalaikan
oleh harta dan anak-anak mereka an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Allah. Mudah-mudahan harta-harta kita, mudah-mudahan anak-anak kita tidak membuat kita jadi males, jadi lalai berzikir. Amin ya rabbal alamin. Kenapa begitu? Inna dzikra min a'zamil umuril fadail, karena sesungguhnya zikir itu adalah bagian agung-agungnya urusan yang paling utama. Afdhalul zikri, seutama-utamanya zikir. Bahkan disebut dalam Quran, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ke ahli zikir kalau kalian nggak paham. Meskipun tafsiran ahli zikir itu adalah orang yang alim, tapi orang alim yang berzikir kepada Allah, maka disebutnya oleh Quran fas'alu ahlal zikri. Bahkan disebut lagi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir, maksudnya Quran aja disebut zikir. Wa inna lahu lahafizun, dan kami akan memelihara Quran tersebut. Zikir juga wa afdhalil qurubat, zikir juga seutama-utamanya mendekat kepada Allah. Amalan yang paling utama untuk mendekat kepada Allah ya zikir. Wa awsalil wasail, zikir juga adalah amalan yang paling cepat sebagai penyambung kepada Allah, wasilah tercepat mendekat kepada Allah dengan zikir. Apa ada dalil perintah zikir? Banyak. Qala ta'ala wa la dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya zikir kepada Allah akbar, agung, paling agung. Akbar itu paling agung, paling besar. Af'al tabdil. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Wahai orang-orang yang beriman, dzkurullaha, berzikirlah kalian semua kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir sebanyak-banyaknya. Banyak dalam zikir itu minimal 3. Kalau 1 belum banyak, mufrad. Subhanallah, gitu doang guys. Berbeda banget sih. Bagus, cuma saya sebenarnya juga banyak. 3, subhanallah, 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 bisa lumayan, termasuk banyak. Tapi banyak mana 3 dan 7? Banyak 7. Banyak mana 7 dan 11? Banyak 11. 11 dan 3 100. Terus aja begitu. 100. Sebenarnya zikir itu nggak ada bilangannya. Dzikran katsira, bahasa Qur'annya zikir sebanyak-banyaknya. 3 boleh? Boleh. 100 boleh? Boleh. Sebanyak-banyak. Sekuatnya. Nanti gila kebanyakan zikir, nggak bakal. Kecuali zikirnya tujuannya aneh-aneh. Kenapa Pak zikir sampai 2000 sampai kebeli mobil? Itu bisa gila. Kebeli mobil kagak gila, iya. Kalau zikirnya karena Allah nggak bakal gila. Iya. Kalaupun gila yang sehat. Ada nggak gila yang sehat? Gila positif pada. Maksudnya gila dalam rangka mendekat Kepada Allah. Beda. Al-junun funun, gila itu macam-macam. Kan ada orang bilang, gila kamu ya, sampai kayak begitu salahnya. Itu orang gila bukan? Saya tanya, itu orang gila bukan? Kamu gila ya, sampai kayak begitu kerjanya. Itu gila nggak tuh orang? Enggak.
maksudnya semangat banget gitu, dahsyat banget kerjanya. Zikir juga bisa, boleh apa? Bukan gila-gila, tapi ini gila yang memang serius, bi'azmin wa quwwatin, dengan cita-cita yang tinggi mendekat kepada Allah. Bukan urusan dunia yang paling dekat. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian semua kepada Allah bukratan wa asila, pagi-pagi dan sore-sore. Maka minimal zikir tasbih itu minimal maghrib dan subuh dan maghrib, pagi-pagi sore minimal. Kau bapak subuh enggak zikir dari subuh? Asal nggak sedikit mudah, bisa nggak mudah maghrib tadi? Minimal. Jadi boleh nggak kalau zuhur zikir? Oh, asal? Boleh. Bisa? Di luar sholat itu? Boleh. Jangan. Ini Quran juga bilang bukratan wa asila, berarti subuh doang sama maghrib. Nggak begitu. Karena memang kalau siang-siang mungkin waktunya kerja, mungkin hanya kerja, kalau enggak maka dia boleh berzikir. Kerja pun cuma 5 menit berzikir, masa nggak bisa 5 menit? Allah. Zikir itu mesti bersuara atau dalam hati? Dalam hati, nggak boleh bersuara katanya. Mana dalilnya ini? وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. Disebut dalam Quran juga وَاذْكُرْ رَبَّكَ, dan sebutlah nama Tuhanmu, zikirkanlah Tuhanmu, binafsika, di dalam dirimu. Tuh, gak usah bersuara. Dalilnya ini, tadarru'a, dengan merendahkan hati, merendahkan diri, khifatan, dan rasa takut, wadunal jahri, gak usah pakai suara, gak usah dikencengin. Makanya salah kalau zikir subhanallah, salah gak? Salah gak? Ini ada dalilnya, katanya begitu. Ya memang ini mah ayat Quran bukan nyeritain zikir jahri, memang ini mah nyeritain tentang zikir khafi, zikir di dalam diri, dalam hati. Minal qaul, ucapannya nggak dijaharkan, memang. Kalau habis sholat diem aja gitu pakai ayat ini, ya memang ini bukan ngomongin zikir jahri, ini ngomongin tentang zikir khafi, zikir qalbi. Karena zikir itu ada 2 minimal, subhan katsir. Satu zikir jahri, lisan. Mana dalilnya? Innahu alimun bidzatis sudur. Itu untuk urusan hati. Kalau untuk urusan lisan, mana dalilnya? Untuk urusan lisan jelas Nabi berkata, wa akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapan qaul la ilaha illallah. Allah. Ini ayat sebelumnya tentang masalah bacaan Quran sebenarnya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, fastami'u, dengerin, wa ansitu, perhatikan dengan seksama. Kalau paham maknanya, maknai, jiwai, hayati. La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Jadi kalau ada orang baca Quran, misalnya nih, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, misalnya begitu, kita jangan subhanallah, jangan Allahu akbar, jangan.
dengerin bacaan Quran. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Karena sebelumnya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan sabab nuzul ayat ini juga ceritanya saat itu Nabi jadi imam. Di belakang itu ada ngikutin terus Pak, kayak anak kecil zaman sekarang. Imamnya Bismillahirrahmanirrahim, di belakang Bismillahirrahmanirrahim gitu. Misalnya nih kan Rasul baca hal ataka hadithul ghasyiyah, di belakang hal ataka hadithul ghasyiyah. Beres sholat, Nabi nengok, mana qaid? Siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngikutin saya terus? Saya Rasul. Nggak boleh. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau lagi dibaca Quran, lagi ngedengerin bacaan Quran, jangan ngikut-ngikutin di belakang, jangan zikir, jangan. Nah, begitu maksudnya. Maka ayat ini memang tidak cerita tentang zikir jahat. Ayat ini cerita tentang zikir khafi, zikir di dalam diri. Yang jelas perlu zikir itu. Wala takum minal ghafilin, sama bil ghudwi wal asal, pagi-pagi sore-sore. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah Anda menjadi termasuk bagian orang-orang yang ghafil, lupa. Ghafil itu orang yang lupa. Ghafala yaghfulu ghaflan fahuwa ghafilun. Ghafil orang yang lupa. Dekat sama gapleh, kan gapleh juga lupa ya, bikin lupa. Gapleh, goplah, sama. Goplah, gapleh, orangnya ghafil. Allah. Apalagi dalil zikir, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan tenang hati-hati mereka dengan sebab berzikir kepada Allah. Kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan sebab berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kalau hati pengen tentram, apa rumusnya? Zikir, gak ada yang lain. Serius Pak, gak ada yang lain, gak ada. Sholat zikir juga, sholat Jaquran zikir juga. Sholat kan ingat Allah, Jaquran kan ingat Allah. Sedekah pun tujuannya ingat Allah, zikir juga. Ngapain aja? Bantu bapak ibu kan tujuannya ingat Allah juga, karena membantu orang tua perintah Allah. Zikir juga, ngapain coba? Bangun masjid, ya memang perintah Rasul, perintah Allah. Semuanya zikir. Kullu amilin lillah fahuwa dzakirullah. Kullu amilin lillah bi ta'atin. Segala amal, segala orang, setiap orang yang beramal dengan sebuah ketaatan lillah karena Allah, tapi lillah kata kuncinya, fahuwa dzakirullah, maka sejatinya dia sedang berzikir kepada Allah. Ngaji zikir, hakikatnya ngaji zikir, karena kita ngaji belajar mengingat Allah lewat ilmu dan lain-lain. Jadi kalau pengen tenang, tidak perlu ke dukun. Kalau dukun-dukun di rumah boleh. Dukun tuh duduk tekun, boleh Pak Ibu. Duduk tekun, pegang tasbih, baca Quran. Ditanya orang, ngapain Pak? Lagi jadi dukun. Duduk dan tekun. Duduk dengan tekun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikanmu dari berzikir kepada Allah.
Jangan salah paham, maksud ayat ini bukan nggak boleh punya harta. Boleh nggak punya harta? Boleh nggak punya anak? Boleh. Justru bagaimana mungkin orang dilalaikan oleh harta, orang hartanya yang nggak ada? Kenapa saya nggak dilalaikan sama harta? Bisa hebat kan? Nggak ada, saya mau mobil kagak, motor kagak, duit kagak. Justru orang yang berkemungkinan besar melawan rasa malas, rasa lalai dari harta karena dia punya harta, karena dia punya anak yang mungkin berpeluang dilalaikan, dan akhirnya dia kuat berjuang tetap berzikir kepada Allah. Itu yang hebat. Maksudnya siapapun yang dikasih harta anak, jangan sampai harta anak itu membuat kita lupa kepada Allah. Saya kasih contoh. Motor yang kita punya berapa kali sih diajak ngaji? Misalnya diajak berbuat baik, diajak silaturahim. Jangan sampai mobil, motor, kendaraan apapun yang kita punya, maaf diajak maksiat terus. Kapan diajak zikir kepada Allah? Kalau diajak maksiat terus berarti dilalaikan kita oleh harta itu. Termasuk anak kagak sholat, jangan didiemin, sebab kita nggak boleh dilalaikan oleh anak. Apalagi naudzubillah kita ngikutan kagak sholat juga. Bapak sih sayang kamu dan kamu nggak sholat, kamu juga nggak sholat, nah sekalian. Oh, itu bukan saya, itu malah pengen maaf ke neraka bareng-bareng. Naudzubillah. Janjian. Ajak si anak menuju surga dengan cara melakukan amal soleh. Siapa orang yang dilalaikan oleh harta dan anak-anaknya, faulaika humul khasirun, rugi mereka. Ada yang aneh nih Pak ayat. Kenapa ibu nggak disebut? Harta sama anak. Oh berarti istri nggak ya? Ya ini bab umum. Namanya ada anak itu mesti ada ibu. Ada yang enggak? Siapa? Itu berbeda. Contoh cuma beberapa. Nabi Adam memang betul nggak punya ibu, nggak punya ayah. Nabi Isa tak ada ayah, hanya ada ibu. Tapi itu kan contoh. Itu hanya contoh. Kalau secara umum namanya ada anak mesti ada. Ini yang paling mengerikan buat kita nih, harus waspada benar. Dalam Quran disebut surah Al-Mujadilah. Istahwadha 'alaihim asy-syaitanu fa'ansahum dzikrallahi ulaika hizbus syaitan ala inna hizbasy syaitani humul khasirun. Istahwadha 'alaihim asy-syaitan, mereka dikungkung oleh setan. Saat orang-orang itu dikungkung, diliputi gitu, dikuasai oleh setan, fa'ansahum dzikrullah, maka setan melupakan mereka dari berzikir kepada Allah. Dan handphone gitu, pada jam 12 sampai jam 3 nggak berhenti. Itu lagi istahwadha alaihim syaitan. Serius Pak, itu namanya lagi dibuat lalai oleh setan dan hawa nafsu. Setan dan hawa nafsu itu kalau kayak orang itu lagi diikat, adzan zuhur kagak ngaruh, kagak ngeket, jam 1 terus aja scroll terus, jam 2 nggak ngaruh, setengah 3 nggak ngaruh, tinggal 2 menit menuju asar baru sibuk. Istahwadha alaihim ini mas Allah. Setan gepeng. Kecuali sesekali, ya, sesekali bahkan nggak setiap hari, sesekali. Terus gimana dong? Berontak. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berontak jam 2, udah jam 2 berontak. Udah jam zuhur itu ya, jam 2 setengah 3 lah paling telatnya lah. Jangan sampai asar jam 3 lewat 10, cukup jam 3 lewat 7. 3 menit. Itu yang sampai
Ya sesekali namanya sebuah kesibukan kan bisa sekali. Sekalian asar. Apa hukumnya orang sholat zuhur separuh waktu di sholat zuhur, separuh waktu di sholat asar? Paham satu rakaat. Begitu diri yang kedua udah terdengar adzan asar. Satu rakaatnya di zuhur, 3 rakaatnya masuk waktu asar. Gimana tuh? Haram. Tapi tetap harus lanjut sholatnya. Kalau 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaatnya sholat asar, itu waktunya waktu karohah tahrim, makruh yang banget mendekati haram, nggak sampai haram. Meskipun nggak sampai haram, jangan biasakan, bahaya. Mana enak sholat 2 rakaat di zuhur, 2 rakaat di asar. Ada orang yang ngomong sholat, oh saya sholat subuh pakai wudu isya. Kok bisa Pak? Bisa. Subuhnya kan setengah 5. Nah, selesai saja jam 4 lewat 20 menit. Mungkin habis maghrib tidur, jebret bangun jam 4 lewat 10. Wudu jam 4.20 baru sholat isya. Begitu selesai isya, terdengar pemandangan adzan subuh. Berarti dia nggak batal, langsung sholat subuh pakai wudu isya. Kalau Syekh Abdul Qadir beneran sholat subuh pakai wudu isya itu isanya jam 8 jam 9 terus 14 zikir sholat zikir nggak tidur terus tembus sampai ke subuh. Beneran kita juga bisa gitu beneran, tapi benerannya Allah apa nih mak nggak ngomongin sama-sama Pak, ini ngomongin saya, ngomongin siapa Pak? Saya. Gak ngomongin orang lain ini mah enggak. Kita mah pengen lagi berobat ini mah, lagi pengen sembuh. Saya. Ya, termasuk yang ngomong kita sama-sama ya Pak, penyakitnya sama. Tapi jangan juga begini, nerakawel Pak, udah zuhur nih, udah azan bagaimana, masih ada kerja nerakawel. Hati-hati, pakai dalil lagi. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bapak udah adzan zuhur berkumandang, masih kerja aja, malah nunda-nunda jam 1, berarti Bapak masuk neraka wel. Wah, kurang ngaji itu. Nggak begitu, nggak begitu. Masa orang sholat jam 1 neraka wel gimana sih? Setengah 2, enggak, masih di dalam waktu sholat. Selama sholat zuhurnya masih di dalam waktu sholat, maka nggak masuk ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nggak masuk. Meskipun sholatnya setelah adzan langsung sholat, kalau rukun sholatnya nggak paham, pembatalan sholat nggak ngerti, loncat dia, pikir nggak batal karena dia nggak ngaji, itu yang dimaksud lalai. Meskipun tepat waktu, bukan tepat waktu, meskipun di awal waktu, semua tepat waktu. Orang dikasih waktu sama Allah zuhur itu dari jam sekian sampai jam sekian, maghrib itu sekian sampai sekian, apalagi isya sekian sampai sekian. Bahkan isya itu aktualnya lebih malam Pak, jam 12, jam 11 aktual. Tapi kalau jamaah, kalau cuma sendiri mau udah sore. Kalau kayak tadi mau lebih parah tuh jam 4 lewat 20 mah itu bukan afdol itu mah. Yang afdol itu jam 12-an malam langsung sholat tahajud, tapi isanya berjamaah. Kalau Bapak mau janjian bertiga berempat, nanti kita sholat isya itu satu yang di masjid. Asal beneran, Bapak datang sendiri, gak ada yang datang lagi, nggak usah begitu, sore aja, sore, mending sore. Nah, jadi kita berharap semoga kita nggak dikuasai setan, nggak dikuasai hawa nafsu. Namanya orang sholat jam-jam 1 zuhur misalnya, setengah 2, jam 2 masih wajar. Ada waktu awal, waktu pertengahan, waktu akhir.
Ada 7 waktu sholat itu, sholat zuhur itu. Makanya lagi kita bersabda, saya ngomong begini bukan bermaksud melalaikan waktu suruh akhir, bukan. Tapi jangan memvonis orang pakai ayat fawailul lil musallin hanya karena melihat orang sholat zuhur jam 2. Hati-hati. Di pesantren biasa loh ada yang sholat jam 1. Kenapa? Orang dia ngaji dulu dari jam 10 terus 7 kitab Pak, selesai jam 1 siang, beres-beres zuhur jamaah setengah 2. Jadi orang masih sholat zuhur, masih waktu zuhur. Orang asarnya jam berapa? 3.15, masih jauh, masih masuk waktu fadilah, masih. Apalagi sebelumnya memang kecuali yang aneh gimana? Nah itu tadi sebelumnya scroll handphone mulu, nggak jelas gitu tonton. Nah, hari itu yang nggak bisa, itu melalaikan waktunya, bukan melalaikan sholatnya, melalaikan. Jadi yang dimaksud dengan fawailul musallin bukan sekedar waktunya, tapi sholatnya itu sendiri. Nggak paham rukun, syarat, nggak ngerti, gitu. Kecuali berjamaah. Kalau berjamaah itu enak Pak. Yang penting imamnya ngerti, beres lah, makmumah aman. Makanya mendingan jamaah ya Pak daripada sendiri. Asal imamnya beres, makmum beres. Tak bisa baca Fatihah mampu jadi, nggak ngerti rukun sholat jadi mampu. Imam yang ribu nanti, makanya imam harus bagus. Nih Pak, ulaika hizbus syaiton. Saat itu dia sedang termasuk partainya setan. Jangan disingkat, partai setan aja dan jangan Pak, partai setan. Partai setan ini maksudnya saat itu dia sedang dikuasai oleh setan. Ala inna hizba syaitani humul khasirun. Ingatlah sesungguhnya golongan setan ini mereka akan rugi serugi-rugi. Allah. Kitab ini kitab Miftahus Sudur, gabungan tukilan dari beberapa kitab. Syirul Asrar, Al-Budiyah, Jami' Al-Usul, Khazinat Al-Asrar, Qarinul Jabahir, Fathul Arifin, Tanbul Qulub, Al-Fuyudat Rabbaniyah, Minah Husaniyah, dan lain-lain. Ini kitab yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Arifin ini gabungan dari beragam kitab. Ngomongin zikir doang Pak, satu kitab 6 pasal khusus zikir. Kasih doa lagi oleh beliau, anamallahu manfa'atahum fi kulli makanin wa zamanin. Semoga Allah melanggengkan manfaat untuk mereka dalam setiap tempat dan waktu. Wa nasarahum bi syafa'atin Nabi Muhammadin. Semoga Allah menolong mereka, para ikhwan tadi itu, dengan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil insi wal jan, pemimpinnya manusia dan golongan jin. Wa bi karamati sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu. Dan semoga semua itu juga berlaku dengan sebab kemuliaan pemimpin kami siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu. Kenapa ketuaan saya? Karena beliau ahli zikir. Sekarang zikir juga ini Pak, punten-punten kadang zikir juga tujuannya beda. Ayo sikit-sikit orang-orang, ayo. Jangan lupa disut ya. Bagus, maksud saya, suara saya lagi pas bagus. Kalau nggak bagus jangan dimasukin ya. Beda itu. Coba dicek followersnya berapa. Wah, kayaknya kurang kita. Nanti besok ada ganti gini kita. Itu nggak begitu. Itu mah zikir yang pengen dipandang manusia. Kalau zikir yang pengen dipandang Allah biasa aja. Ada orang nggak ada orang terus berzikir. Ya tapi jangan semua juga orang disangka begitu. Mungkin maksudnya bagus untuk memotivasi berzikir bareng. Soal mesut nggak mesut itu urusan lain. Yang penting niatnya karena bukan pengen dipuji. Allah kan. Dua-duanya boleh bagus disiarkan, bagus asal niatnya memang karena tidak disiarkan dan memang dia sendiri barang-barang komunitasnya nggak perlu direkam misalnya, ya nggak apa-apa,
Bahkan ada tuh komunitas yang nggak pakai speaker, nggak apa-apa, jangan dicaci, jangan dihina. Kitabnya apa namanya? Miftahus Sudur fi Bayani Mahiyatin Nafs wal Itsbat. Pasal pertama menjelaskan tentang hakikat zikir nafi dan itsbat. Kita bedah kalimat la ilaha illallah. Ada kita. Kan jangan Pak bedah kitab begini kan Pak. Tapi nyampe jam 12 ya Pak, apa-apa. Siap. Sekarang tahajud. Gas. Apa keutamaan zikir nafi? Nafi itu apa sih? Meniadakan. Itsbat itu apa? Menegaskan, menetapkan. Wa amma mahiyatun nafi wal itsbat fahuma afdalu wa asyaddu ta'tiran wa huwa kalimatul la ilaha illallah. Zikir semua bagus, subhanallah bagus, alhamdulillah bagus, Allahu akbar bagus, hauqalah bagus, tapi yang paling utama la ilaha illallah. Maka pun dan saya selalu baca la ilaha illallah selesai sholat apapun, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tahadusan minimal, tapi 1 dan 200 minimal, lebih kurang setiap habis sholat. Kalau waktu tertentu 1.000, 5.000 misalnya. Kalau Bapak mau untuk pajak dunia setiap awal bulan hari Ahad kita zikir bareng-bareng 5.000 pajak dunia. Khalwat 3 hari bapaknya 55.000. Karena setiap habis sholat 5.000, Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Ahad. Setiap bulan 3 hari hari Ahad. Ikut Ahadnya doang boleh. Tempat penginapannya ada? Ada. Makan dapat Pak, dapat. Nanti insya Allah ada makan. Nanti. Sambil puasa apa enggak? Nah, nggak usah tanya. Nanti kalau saya sambil puasa repot. Kami dari guru boleh puasa boleh enggak. Oh banyak banget sih zikir. Ya ini kita bahas. Kenapa sebegitu banyak ya bersih? Wa amma mahiyatun nafi wal itsbat. Adapun hakikat zikir nafi dan itsbat, fahuma afdalu asyaddu ta'thiran. Keduanya itu adalah zikir yang paling utama, zikir yang paling membekas. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Nafinya mana? La ilaha. Itu nafi namanya, menidakkan. La ilaha. Tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya dalam keadaannya. Mana itsbatnya? Menetapkannya mana? Illallah, kecuali Allah. Makanya disebutnya zikir nafi dan itsbat. Berdasarkan hadis, berdasarkan ayat Quran maksud saya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau di tahlil itu kan si imam suka baca ini, si pemimpin tahlil. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu gabungan antara hadis dan Quran. Hadisnya Abdul dzikri la ilaha illallah, atau Abdul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Qurannya fa'lam annahu la ilaha illallah. Digabung Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Boleh ya boleh. Maksudnya kan sama-sama diniatkan sebagai zikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya bacaan yang aku baca, ana jelasnya olehku, wa nabiyyuna dan oleh para nabi min qabli sebelum aku, apa itu? La ilaha illallah. Kita perjelas. La ilaha nafiyah. Nafiyah. Tiada Tuhan yang wajib disembah. Tiada Tuhan yang wajib dirindu. Tiada Tuhan yang bisa menolong kecuali Allah. Hanya Allah. Jadi
Saat kita kerja boleh apa-apa, tapi ingat pekerjaan bukan yang menolong kita. La ilaha illallah. Kita butuh uang, wajar, manusiawi, tapi hati-hati, uang tidak bisa memberikan manfaat dan bahaya buat kita. La ilaha illallah. Kalau sudah begitu prinsip kita, sebenarnya insya Allah kuat akidah itu. Asal menancap kuat aja la ilaha illallah. Kebanyakan orang bahas sholat, bahas bagus, tapi syahadahnya nggak dibahas, syahadahnya nggak diamali, berlalu begitu aja. Padahal syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa begitu? Karena kalimat ini akarnya menghujam ke bawah, disebut oleh Allah dalam Quran kasyajarah, seperti pohon, akarnya menghujam ke bawah, wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Kuat nafinya, kuat isbatnya, kuat la ilaha illallahnya, kuat hidupnya insyaallah, selamat membawa iman, Islam, ihsan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau udah kayak gini Pak, hidup Pak ceria terus. Terserah profesi mau jadi Gojek, apa kek terserah. Yang penting halal, asal punya akidah yang kuat, kalimat la ilaha illallah yang menghujam kuat, zahir batinnya tertanam kuat, tenang. Istimewa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak Pak. Mana saya udah banyak baca la ilaha illallah, tapi Singapura saya kepancing juga, ya belum masuk secara utuh. Namun juga latihan Pak. Saya nggak punya duit masih pusing, ya belum ngeklik Pak, baru biasa, baru lisan kebanyakannya, belum tembus ke kolbu. Kalau sudah tembus ke kolbu, nggak ada, hidup tuh nggak ada susah-susah, enak aja Pak. Coba saya tanya nih, enak nggak aja? Sekarang ngaji enak nggak? Enak? Serius? Mending ngaji, mending tidur? Ya ngaji. Tidur? Nikmat? Ngaji? Ngaji. Lebih nikmat, ya kan? Tapi ngaji dan tidur juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dua-duanya berarti. Double pahalanya. Ngaji Jomblo nikmat, punya istri nikmat, PKK apa aja ya? nggak punya anak nikmat, punya anak nggak ada yang salah. La ilaha illallah. Tapi jangan melepaskan ikhtiar, ikhtiar mah perlu. Jangan mentang jomblo nikmat, bapak nggak nikah nikmat, saya jomblo juga. Ikhtiar perlu, cari. Tapi kalau nanti takdirnya sampai wafat memang tidak menikah, la ilaha illallah. Berarti namanya jomblo kekal tadi. Insyaallah menikah, amin ya Rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Ada yang contohnya para ulama yang begitu. Ada Bukhari. Di antaranya Imam Nawawi, beliau sampai wafat usia 45 tahun tak menikah. Tapi memang kesehariannya orang kitab, baca Quran, ibadah, belajar. Jadi jauh dari godaan hawa nafsu. Jauh. Nah maksudnya ini la ilaha illallah. Sedalam ini. Nanti gini Pak, tak ada yang wajib dicinta, terus aja dikembangkan. La ilaha, terus aja. Hanya Allah, yang lain mah cinta kita ke istri biasa, bukan cinta-cinta sejatinya biasa. Cinta kita ke harta mestinya cinta biasa gitu. Karena harusnya dong la ilaha illallah. Ingat makna kalimat ini, bukan sekedar ucapan, bukan. Apa keutamaannya kalimat ini? Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah.
Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, syaratnya khalis, ikhlas karena Allah, mukhlisan, berupaya menjaga kemurnian, dakhalal jannah, maka pasti dia masuk surga. Pasti asal sanadnya khalisan mukhlisan. Allah pengen Pak masuk surga. Masuk. Serius nih, pengen nggak masuk surga? Karena kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Kita pengen nggak? Masuk. Amin ya rabbal alamin. Kapan? Nanti aja ya, nggak lama-lama ya. Nggak lama-lama ya. Jangan sekarang. Allahumma sholli ya Allah. Emang ada yang kagak masuk surga? Ada. Illa man aba. Kecuali orang yang kagak mau, nolak, jadi emang gak masuk surga. Wa man aba ya Rasulullah. Siapa yang nolak ya Rasul? Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul, sesungguhnya mereka orang yang menolak masuk surga. Diminta sholat kagak mau, berarti kagak mau masuk surga. Suruh ngaji kagak mau, berarti maaf kagak mau masuk. Disuruh berbuat baik gak mau, ya berarti begitu, menolak. Tapi kalau dia terus berusaha untuk mengikuti kehendak Allah, Rasulnya, ya terpleset sekali-kali maksiat karena memang terbawa hawa nafsu dan dorongan setan, insya Allah dia tetap masuk surga. Soal langsung apa nggak langsungnya nanti hak Allah yang menentukan. Kira-kira pengen langsung atau nyimpang dulu Pak? Langsung. Simpang lah. Laisa, hadis yang lain, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala fi nusyurihim. Orang yang ahli la ilaha illallah kagak bakalan ada wahsyah. Wahsyah itu hal yang menakutkan, monster lah kira-kira. Kalau kita digambarkan secara apa ya, dunia mah gitu kan, ada tuh film-film monster lah kira-kira. Nggak akan ada monsternya. Di mana? Di kuburihim, di kuburannya itu nikmat. Wala fi nusyurihim, nanti saat dibangkitkan pun nikmat. Nggak ada hal-hal buruk, nggak ada ketakutan. Asal ahli la ilaha illallah. Apakah yang mengucapkan ribuan kali itu sudah ahli? Belum tentu. Orang yang ahli la ilaha illallah bukan sekedar mengucapkan banyaknya, bukan sekedar kuantitasnya, tapi kualitasnya juga. Tapi memang ada peribahasa, kuantitas insya Allah suatu saat membentuk kualitas. Saya mau nggak perlu banyak zikir, cukup 3 aja. Insya Allah saya berkualitas. Susah Pak. Tapi sholat 3, bangun sholat lari, dikuk lari. Ya, bagaimana mau bilang kualitasnya bagus? Orang zikir di sana aja nggak pernah, nggak tembus ke kolbunya. Yang beribu-ribuan kali mulutnya aja belum tentu tembus ke kolbunya, kan begitu. Timnas itu latihannya kira-kira sehari, 2 hari, 3 hari. Enggak, 1 bulan, 2 bulan. Baru bangun udah lari lagi nih, ke lapangan lagi, latihan gerak, kanan, kiri, jalan, jogging, angkat bola pada kiper, berulang-ulang terus. Itu aja pas main bola masih kalah-kalah juga ada. Nah sama aja Pak, olahraga perlu dilatih, diolah. Namanya juga olahraga, raga jadi olah. Rasa pun perlu diolah, ruhani pun perlu diolah. Olahraga, olah ruh. Maaf, olahraga males, olah ruh males. Terus pengen pikirnya berkualitas, ya berat. Berat. Dengan logisnya kan begitu. Mesti diolah. Gini. Bisanya orang betah enak nyaman itu. Zikir ribuan kali, itu kan nggak mungkin ujug-ujug. Tahu ujug-ujug Pak?
Enggak tiba-tiba, perlu latihan. Oke lah dari 3. Ini masa udah 7 tahun masih 3 terus. Naiklah berapa gitu, 33 gitu. Naiknya 33, 100 kayak terus namanya istiqomah belajar. Tak lama-lama muncul enak ya gitu. Lama-lama ya seperti orang yang tubuhnya diolah Pak. Dadanya kan bidang kalau diolah kan. Terus kakinya juga nggak gampang pegel. Namanya juga diolah terus. Nggak pernah naik sepeda nih Pak. Coba nggak pernah naik sepeda, tiba-tiba langsung ke tanjakan Menegi, Komodo. Tahu nggak Pak tanjakan Komodo? Yang treknya tinggi itu. Itu kalau nggak malamnya pada sakit kaki itu, apa sebab? Karena tidak pernah diolahraganya. Rasa pun begitu. Ya saya juga kalau nanti Bapak misalnya ikut ke sana langsung 5.000, Bapak ikutnya jangan semangat, biasa aja. Baru 100 tidur aja Pak. Namanya juga baru mulai. Saya juga nggak bakal bilang bangun bagus. Saya tidur 5.000 misalnya, zikirnya 100, sisanya 4.900. Tidur boleh. Nama juga mulai. Jadi namanya juga berproses. Tapi ntar udah ngikut 3 tahun, masa 100 mulu sih? Naiklah 200, naik 300. Juga ada apa ya, ngekliknya gitu Pak. Ada apa sih itu? Ada timingnya, ada pas gitu. Wah bagus nih, nanti pertahankan di level yang bagus itu. 2.000-nya sudah. Saya juga begitu, 5.000, baru 500 udah full maksudnya. Tapi guru saya di depan, wah kita di belakang 500. Begitu udah tinggal 300 baru bangun. Mata ini paham benar, diajak zikir tidur. Begitu udah beres zikirnya, luar biasa enak mata. Karena emang mata ini ya belum biasa diajak diolah ruhnya. Seperti orang ngangkat beban, apa tuh? Angkat besi. Kan nggak bisa dia ujung-ujung 200 kilo. Perlu berapa dulu? Ya berapa? 1 kilo. Dipencet-pencet ya apalah, dan khusus pasti. Tapi nanti kalau sudah klik sampai pada posisi tertentu, dia akan merasa kenikmatan yang luar biasa. Inilah dia. Pantas kalau memang ahli itu nggak bisa sembarang orang. Ada proses. Lau ja'a qailu la ilaha illallah bi qurabil ardi dhunuban la ghafarallahu dzalik. Seandainya saja orang yang mengucapkan la ilaha illallah membawa dosa sepenuh bumi, saking banyak-banyaknya dosanya, la ghafarallahu dzalik, pasti Allah akan mengampuni dosa. La ghafarallahu lahu dzalik. Tapi tentu bukan sekali doang, berlatih dari terus. Jangan begini, baru baca sekali, petang-petang keluar dari majlis. Nama Pak kelihatan sangat berbahagia dan sangat-sangat seperti mendapatkan sesuatu yang hebat. Iya dong, saya baca kalimat la ilaha illallah, habis dosa saya sudah. Dosa mencuri, gibah, habis semua. Makanya minggu depan saya nggak perlu ngaji lagi. Saya crack dulu. Saya crack dulu. Semblak otaknya. Gitu. Wah. Sebelah kan sebelumnya gaok. Dikit lagi Pak. Apa sih maksud khalisan mukhlisan dan wahsyat? Khalisan itu ikhlas mengesahkan Allah. Maka zikir itu jangan mikirin rumah saya jadi penggaya. Udah nggak usah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Nggak ada yang saya sembah kecuali Allah. La ma'budu illallah, la maqsuda illallah. Nggak ada yang saya maksud dalam zikir ini kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saja begitu. Itu namanya khalisan.
Ikhlas. Saya zikir bukan pengen kaya ya Allah, bukan pengen dapat jodoh ya Allah, bukan. Saya pengen dekat kepada Engkau. La ilaha illallah. Itu yang gila-gila tuh, yang apa tuh, ngamalin sesuatu jadi gila, itu salah niat. Kalau niatnya benar nggak bakalan gila. Yang terang aja orang dia, satu salah niat, dua nggak punya guru, ya pasti gila lah. Guru nggak ada. Orang nemu zaman dulu nih, nemu bacaan di koran, amalkanlah zikir la haula wala quwata 2000 kali setiap waktu sholat. Diamalin cuma dari koran. Gurunya kagak ada, apa kagak ada? Nggak ada petunjuk-petunjuknya lain, nggak ada tanggung jawab. Ya gila. Udah gitu niatnya pengen punya rumah. Rumahnya nggak kerja, nggak bisa dibikin rumah. Dia zikir begitu terus, lama-lama stres. Saya nggak benar zikir. Benar zikir bohong, Rasulullah itu bohong. Bahaya itu. Gak bakal ada guru, gak bakal begini. Halo, keluarga biro ya Allah. Nah, ngamalinnya jangan lihat pengen selesai rumah, ikhlaskan saja pada Allah. Nanti juga Allah kasih. Gak perlu diminta. Yang penting kita mendekat kepada doa lain lagi nanti. Ini kan bab zikir, bukan bab doa. Ya. Kalau doa minta, tapi berzikir. Zikir mah nggak boleh minta-minta, udah biasa aja. La ilaha illallah. Bukan nggak boleh minta ada bab khusus. Yang kita minta, kalaupun boleh di bab zikir, mah cuma pengen diridhoi Allah, udah itu doa. Saya pengen dapat ridhomu, udah itu doa. Terus belajar mukhlisan. Apa mukhlisan itu? Belajar menjaga keikhlasannya. Berzikir, bersih mata, bersih telinga, bersih mulut. Berjalan kita melihat ada gadis, pakaiannya terbuka, merem. Itu namanya mukhlisan. Habis zikir 2000. Naik angkot, di depan ada gadis SMA, roknya mininya mini banget lagi, agak bukan habis zikir 1000 kali, dilihat kacau di zikir saya, nggak mungkin nggak dilihat di barang-barang sini, akhirnya begini nih. Lah, ya kacau, habis Kacau. berarti nggak mukhlisan, belum mukhlisan, baru khalis belum mukhlisan. Ya tapi berproses lah, semua nggak ujung-ujung. Mungkin baru sekali zikir, habis zikir dia ngomongin orang lagi, ya namanya juga Belajar. berproses. Nanti begitu sudah ada setahun mulai bisa, oh kayaknya nggak cocok nih, gak enak nih kayaknya. Dengan sendirinya, bukan dipaksa. Oh kayaknya nggak enak nih mata dipakai. Begitu. Allah. Wahsyat. Apa wahsyat itu? Monster yang tadi saya bilang. Nah cukup. Saya terus dulu ya. Udah jam berapa nih? Jam 9 berapa? 20. Ini memang kita khusus spesial tentang Zikir. zikir khusus la ilaha illallah. Kali menyebut dari awal sampai akhir, insyaallah jelas. Makanya kalau ada orang bilang, emang zikir cuma la ilaha illallah doang, emang yang lain nggak ada? Ada, banyak. Tapi ibaratnya, ibarat senjata nih Pak, mendingan punya banyak senjata tapi nggak pernah diasah, atau cukup satu senjata diasah setiap hari, digunakan sebaik-baiknya, mendingan itu kalau kata saya. Satu tapi kuat gitu, daripada 100 senjata tapi disimpan, biasa enggak digunakan enggak. Subhanallah dibaca enggak juga. Jadi kita ini kebanyakan ijazah. Akhirnya bingung ngamalin mana yang ngamalin. Mestinya satu amalkan, istiqomahkan. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh udah pasti itu mah wajib, jangan ngomong, biasa itu mah. Coba nih Pak, pakai satu.
Maka ketika kalimat tauhid la ilaha illallah ini dipakai dengan sebaik-baiknya, diucapkan ke dalam kalbu kita, insya Allah hidup kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Anak cucu kita solihah. Amin. Istri kita juga maaf kagak melawan banget gitu. Insya Allah minimal kalau kita bilang makan, mau makan. Istri kita gitu nggak? Disuruh makan masih mau nggak? Masih mau nggak disuruh makan? Kalau taat berarti mana? Dibeliin baju masih nerima nggak? Berarti masih solehah. Aman itu aman. Dikasih duit masih senang. Berarti aman. Sentosa. Aman sentosa itu. Ada masalah. Kalau kurang duit cemberut biasa masih aman. Terus yang aneh kalau kurang duit udah mulai tersenyum. Makasih Pak ya, kurang duit Pak, ini aneh. Jadi kalau selama yang gitu-gitu masih ada di istri kita, aman. Aman, sehat, Amin. ya. Bahkan istri kalau sering ngomel bagus. Siap-siap Bapak nggak perlu sering banyak ke dokter. Kalau istri Bapak sering ngomel, sebab sudah tertumpah semua segala macam penyakitnya dengan cara ngomelin kita. Paling kita yang sering ke rumah sakit. Tapi makanya pakai zikir. Istri kita biar berkeluh kesah terus ke kita berkeluh kesah kepada Allah. Kan begitu, lewat zikir. Serius Pak, coba di suatu saat lagi berat banget masalah nih, hantam zikir 500, masih kurang, masih nggak ingat. Jadi zikir itu kalau ya kan jadi imam cuma 200 gitu kan, nggak enak kalau langsung 5.000. Pas nengok mana ada orang. Ya kalau lagi jamaah mah ya 100-200 cukup. Justru lagi sendiri itu lagi punya masalah apa lagi ya? Itu nanti ada plong gitu Pak. Enak lagi zikirnya tuh enak. Sebelum merasa enak jangan berhenti kalau lagi sendiri. Enak itu berarti sudah mulai dekat sama Allah. Karena ketenangan sejati cuma bisa kita dapat lewat mendekat kepada Allah. Kebahagiaan hakiki bisa kita dapat hanya dengan mendekat kepada Allah. Ini serius saya bilang. Kalau harta itu sebenarnya kebahagiaannya semua. Uang, kalaupun kita bahagia tetap sembuh. Istri yang cantik tetap sembuh. Serius. Pesta pora yang kayak orang bilang nih, kalau kita pernah hidup ke puncak lah, healing ya, rekreasi, punten ya, boleh silakan. Tapi itu kebahagiaan sembuh, bukan hakiki. Yang hakiki itu yang tadi, sholat yang bagus, zikir yang bagus, sampai tenang. Masalahnya kita tuh belum sampai tenang udah berhenti. Maksudnya lagi pas sendiri apa? Kalau lagi jadi imam jangan juga, nggak boleh, kasihan makmum. Apalagi maka imam tuh kalau pas tengok sabu atau sabu suku vakum, lihat wah wajah-wajah 70 tahun. Wah udahlah, 70 tahun paling lama udahlah. Gak usah panjang-panjang, wiridnya biasa aja. Karena yang jamaah anak muda semua, Tugas. tentang itu pun tasbihnya 3, maksimal 5. Nggak boleh jadi imam. Allahu Akbar 11. Subhanallah wa bihamdihi 11. Nggak boleh. Pikirkan oleh kita, bagaimana kalau ada makmum yang lagi sakit pinggang? Emang kuat nahan 11 kali? Nggak boleh. Justru saat kita jadi imam kasih kemudahan. Tapi saat kita sendiri kita lagi apa ya, pengen asik gitu, hantam terus zikir sejam 2 jam, lama-lama terurai masalah. Masalah seberat apapun, kalau kita lebih kuat dari masalah itu, diringankan oleh persoalannya orang kenapa stres karena masalahnya biasa aja sebenarnya. Cuma dirinya lebih lemah dari masalahnya. Siapa musuh terbesar kita? Ya diri kita sendiri. Saat kita bisa mengalahkan diri kita sendiri,
kita lebih besar dari masalah kita, lebih kuat dari masalah kita. Seberat apapun masalah itu, insya Allah kuat ngadepinnya. Dan kuat itu perlu dikondisikan, kuat itu perlu dilatih kolbunya. Gimana kuat kalau nggak dilatih? Bukan tubuh, bukan fisik, tapi kolbu yang kuat. Mungkin tubuhnya kecil, tapi kalau kolbunya kuat, menghadapi persoalan apapun dia dikuatkan oleh Allah. Tubuhnya mungkin besar, tapi kalau kolbunya nggak kuat, maaf, nggak bakal bisa menghadapi masalah. Meskipun masalahnya biasa aja sebenarnya. Allah selesai itu saja bahasan kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin, ya Allah, amin, amin. Ada pertanyaan silakan. Kalau dirasa cukup ya sudah. Gimana Pak? Enggak. Ya gimana Pak Haji? Baik, Pak Haji. Tadi saya mengenai kolbu Ustaz ya. Iya. Tapi diambil satu semacam simpulan ujian, cobaan, sabar syukur itu Ustaz. Gimana Pak? Kalau kolbu tenang bisa membatasi bagaimana ujian dan cobaan, sabar dan syukur. Sabar dan Syukur, syukur. Sabar dan syukur. ujian cobaan. Ujian, cobaan, sabar, syukur. Iya, Baik. pencerahan. Ujian, Susah membaca, sabar, ujian, cobaan, sabar, syukur. sabar, syukur. Nah, menarik nih bahasannya. Ini bisa 3 jam lagi Pak Haji, nggak apa-apa. Ujian berarti sebenarnya orang itu mau naik kelas, maka dia diuji. Mukmin itu dia sudah punya standar minimalnya sudah ada. Apa? Imannya itu loh. Imannya diuji. Jadi kalau saya tanya, kita butuh ujian atau enggak Pak? Tuh, Pak, butuh ujian atau enggak? Butuh. Butuh. Ada kelas. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Kami akan uji kalian dengan sedikit, kalau enggak banyak, sedikit dari rasa khawatir. Aduh, khawatir anak saya nanti jadi apa, udah gitu ya. Di sekolahnya begini mulu, sebulan masuk cuma 2 hari, jadi apa anak saya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'. Ujian dari apa? Apa? Terus gimana dong supaya bisa lulus ujian? Langsung aja ke situ, karena saya lama kalau jelasin nanti bisa lama lagi. Supaya kita lulus dari ujian itu, ya tadi, persiapkan kolbu kita untuk tidak takut menghadapi ujian. Justru senang. Masih ingat Pak saat ujian dulu Tanas zaman dulu itu? Ya. Evaluasi belajar tahap akhir nasional, belakangan berubah menjadi UN, ujian nasional. Nah sekarang katanya mau ada lagi UN, katanya ada AN, ada UN, asesmen nasional sama ujian nasional. Siswa yang sudah siap bukan cuma malam hari belajar, nggak SKS, nggak sistem kebut semalam. Memang sejak mulai awal kali masuk dia sudah belajar, berlatih, menghadapi ujian itu tenang-tenang aja Pak, tenang aja. Dia malah senang. Apa sebab? Kesempatan emas untuk menunjukkan skill, kemampuan, kan gitu. Lihat orang yang nggak pernah belajar, kalau dia ketawa-ketawa kelihatan tenang, itu cuma menyembunyikan kerisauan hatinya yang sebenarnya gugup luar biasa karena nggak ngerti apa-apa. Atau emang udah kadongan kagak mau belajar, udah masa bodoh misalnya, lalu semua apa-apa. Tapi kita sebagai mukmin mestinya menghadapi ujian itu menjadi orang yang senang, bahagia, karena setidaknya naik tingkat atau dapat fatwa. Setidaknya dapat fatwa, asal tadi sabar. Apa bedanya dengan cobaan? Hakikatnya sama sebenarnya. Hakikatnya sama. Cuman kalau saya mau kasih pukul rata, sebenarnya semua itu kagak ada yang buruk Pak Haji. Semuanya baik. Punten, ini ngomong gampang ya Bang. Si ayah ditinggal wafat oleh anaknya. Apa itu buruk? Enggak. Cuman versi manusia kadang-kadang kasihan ya si ayah
baru kemarin tinggal istri, sekarang tinggal anak. Versi manusia seolah-olah buruk, tapi kan enggak, sebenarnya baik itu. Bagi Allah baik semua, kan netral, nggak ada yang baik buruk, sebenarnya semua baik aja. Maka ada guru yang selalu bersyukur, Pak Haji, dapat apapun. Sakit, alhamdulillah, makasih ya Allah, dikasih sakit gigi. Ini ngomongnya gampang ya, ngomongnya gampang. Prakteknya mah berat. Ada di sini yang bersyukur karena nggak punya duit. Makasih ya Allah, alhamdulillah saya nggak punya duit. Makasih ya Allah. Ada. Kan curang kadang-kadang kita. Curangnya begini. Ini kita bukan Bapak Dua, berarti saya termasuk ya, atau mungkin saya paling gede. Saat kita punya rezeki banyak, seolah-olah rezeki itu kita umpetin, nggak ada gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang pinjam duit. Pak Suparman punya uang nggak? Yang ada gitu, yang nggak hangat, apalagi panas. Saya pakai itu nih buat anak saya nih sekolah belum bayar. Aduh, maaf, nggak ada. Ada uang. Padahal ada uang. Berarti kita sedang apa? Curang, menyembunyikan nikmat yang Allah berikan, padahal Allah kirim seseorang untuk menikmati apa yang kita punya. Meskipun statusnya pinjam, ya kita kan berhak, memang menolak berhak. Tapi kalau orang yang sudah bagus, asal ada memungkinkan buat dia, dia kan kasih pinjam. Masalahnya, Pak Ustaz, dia udah biasa pinjam, yang dulu juga nggak balik-balik, jadi kapok. Saya menjadikan ke dia tuh. Kalau itu kan lain hal. Ini baru pertama kali datang, otomatis kan belum tahu. Tapi begitu kita sakit, saya RW tahu semua. Dia WA gitu, minta doanya, bagus ya bagus. Tapi kenapa kita nggak bilang begini? Ayo datang ke rumah, lagi banyak uang, pinjam berapa? Ya, nggak usah balik-balikin ya, apa-apa ya. Ini kan dari sisi curang secara umum ya, curang kita. Saya misalnya nggak pas. Dan curangnya lagi kita, kalau dapat nikmat kita lupa kadang-kadang itu dari Allah. Tapi begitu sakit baru dari situ masih penting itu ingat sama Allah. Kadang-kadang buat-buatnya lupa. Kita anggap sakit musibah, kita anggap dapat duit itu bukan musibah. Padahal dua-duanya sebenarnya musibah, dua-duanya ujian. Kalau cobaan mungkin bedanya dikit, biasanya hal-hal yang nggak baik menurut kita Haji. Tapi kalau ujian yang baik atau buruk, dua-duanya ujian. Jadi orang kaya ujian bukan? Ya. Ya. Jadi orang pandai ujian bukan? Ya. Ya. Jadi pejabat ujian bukan? Ya. Miskin ujian bukan? Ya. Semuanya ujian. Lapar ujian, kenyang ujian. Nih kita kenyang, diuji kita. Tidur, terdengar adzan subuh. Bangun atau lanjut tidur? Puasa Senin Kamis sama mantap, keren, mantap lah, mantap. Maghribnya hilang karena buka kebablasan sampai jam 7 kurang 15. Gara-gara puasa Senin Kamis, maghribnya jamaah jadi hilang, tarik ulur. Kalau nggak puasa jamaah maghrib bisa, kalau puasa jamaah enggak, tarik ulur. Karena ujian semua, ibadah naik ujian, ibadah turun ujian. Tapi kalau cobaan biasanya hal-hal yang sabar dan syukur, ya justru itu bertalian erat. Kalau orang dikasih ujian, mau sakit mau sehat, kaya miskin, harus sabar. Sabar itu identik sama syukur, identik itu sama persis, cuma istilahnya beda. Coba saya tanya nih, jawab dengan cukup, istighfar atau alhamdulillah ya Pak. Jadi orang kaya
Astagfirullah. Astagfirullah, alhamdulillah kira-kira. Oh. Innalillah atau alhamdulillah, itu aja deh, nggak ada astagfirullah. Jadi orang kaya, alhamdulillah. Jadi orang miskin, alhamdulillah. Bapak kaget saya ini. Di sini ada orang miskin, alhamdulillah. Berarti udah mantep Pak. Secara lisan, mudah-mudahan tembus beneran. Tapi kalau baru makan sama ikan teri udah ngamuk-ngamuk, berarti itu belum berlisan doang. Begitu ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan terpahami maksud saya. Antara cobaan, ujian, sabar, syukur. Hakikatnya semuanya zikir kepada Allah SWT. Hakikatnya zikir. Allah a'lam bishawab. Kita baca doa insya Allah.